Bacaan dari kitab pertama Makabi. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil di depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang melaksanakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Zimri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan, serta harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan membimbit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini kita tahu juga disadarkan kembali, diingatkan bahwa apa yang ingin diberikan oleh Allah yang di sini dikatakan kepada Yerusalem dan juga kepada kita semua adalah damai sejahtera. Tidak hanya damai sejahtera secara duniawi, tetapi juga secara rohani pun Allah itu ingin memberikan damai sejahtera. Kiranya Allah itu mengasihi Yerusalem itu sudah ditunjukkan dalam perjalanan sepanjang sejarah orang-orang Israel di Yerusalem. Allah senantiasa memberikan karya keselamatan dengan mendampingi mereka sejak nenek moyang mereka, dan mereka itu beriman kepada Allah. Justru ketika Allah itu datang hadir dalam wujud manusia yang adalah Yesus sendiri, mereka lalu menjadi tidak percaya. Artinya bahwa orang-orang Yerusalem ini menginginkan Allah seperti yang ada dalam pikiran mereka. Mereka mengharuskan bahwa Allah itu harusnya seperti yang kami bayangkan, seperti yang kami pikirkan. Tetapi Yesus hadir dalam keluarga yang sederhana, bukan dari keluarga bangsawan kerajaan, dan ia juga bukan tokoh politik, bukan raja. Sehingga orang-orang ini menolak kehadiran Yesus dan tidak mau percaya kepadanya. Ini juga memberi teguran kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita pun juga tidak membuat Allah-Allah sendiri seperti yang kita kehendaki. Ketika kita berdoa, kita minta A, harusnya kalau Tuhan itu berarti yang melakukan seperti yang saya kehendaki melakukan A itu. Kalau bukan melakukan itu berarti ini mungkin bukan Tuhan. Jadi seperti mendikte Tuhan. Kalau tidak sesuai yang diinginkan, maka tidak mau percaya, maka tidak mau setia kepada Allah. Maka kita pun diajak untuk tidak menjadi seperti Yerusalem pada waktu itu, yang tidak tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi dirinya. Kita diingatkan oleh Yesus apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita, yakni iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk mampu beriman kepadanya dalam situasi hidup apapun dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.